Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian saya muliakan, hadiah indah di mana Allah mengizinkan kepada kita untuk menghadapnya. Bukan main. Siapa kita ini sampai diizinkan Allah untuk bolak-balik menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat-salat kita. Saya pernah dengar dari para guru-guru kami, guru-guru saya. Mereka mengatakan di saat orang salat, di saat kamu salat, di saat saya salat, bukan hanya karena saya mau sholat, kamu mau sholat, akan tetapi karena kamu dianggap mulia di mata Allah, sehingga Allah izinkan dirimu untuk menghadap padanya. Ketika saya sholat, bukan hanya karena saya mau sholat, akan tetapi karena saya punya nilai di mata Allah, sehingga Allah izinkan kepada saya untuk menghadap padanya. Sebaliknya, ketika kamu tidak mau sholat, bukan hanya karena kamu tidak mau sholat, akan tetapi karena kamu sudah jatuh dalam pandangan Allah, terhina dalam pandangan Allah, sehingga Allah tidak lagi mengizinkan kepadamu untuk menghadap kepadanya. Ketika seseorang tidak sholat, bukan hanya karena dia tidak mau sholat, akan tetapi karena ia sudah tidak lagi bernilai di mata Allah, sehingga Allah tidak izinkan dia untuk menghadap padanya. Teman-teman, saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau bicara tentang sholat nih teman-teman, ada 4 tingkatan, ada 4 kelas. Untuk kamu melihat sholatmu sudah ada di kelas yang mana. Kalau saya boleh bilang kelas teratasnya nih kelas bisnis, oke lah ya. Kelas bawahnya lagi kelas atasnya kelas eksklusif ya, kelas eksekutif. Terus bawahnya lagi kelas bisnis, bawahnya lagi kelas. Tapi ada 4 kelas, bawahnya lagi kelas gerbong. Nggak naik dalam kereta nih ya. Kelas yang paling bawah kita bahas nih, kelas gerbong nih. Kayaknya naik di atasnya nih ya, gerbongnya. Teman-teman sekalian, orang yang di saat mengerjakan sholat, dia kerjakan juga, tapi merasanya sebagai beban. Ya ampun, udah maghrib aja, baru juga asar. Ya ampun, males banget dah. Ini gak ada rusuh nih. Kita kan lagi jalan-jalan nih. Kita kan lagi belanja nih di Tanah Abang. Kita jamaah aja gimana sholatnya. Nah ini orang-orang yang menganggap sholatnya sebagai beban. Malas kalau disuruh sholat, terutamanya subuh. Terutamanya sholat subuh. Ini Allah ceritakan orang-orang yang seperti ini adalah kelompoknya orang munafik. Naudzubillah. Alladzina idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang yang kalau disuruh sholat bangun juga sih, tapi malas banget. Setan nih nemenin dia, kayak naroin batu di atas kepalanya, bikin dia berat mau ngerjain sholat.
Kalau lagi tidur, ngipas-ngipasin matanya, bobo aja lagi. 5 menit lagi, 5 menit lagi. Bangun-bangun udah siang. Pernah terjadi padamu? Jemur kunut. Bu, yang dijemur tuh jemuran aja, cucian aja. Jangan sampai jemur kunut. Kunutnya dijemur ya. Ketika ada seseorang yang disampaikan kepada Nabi Muhammad bahwasanya orang itu tidak bangun kecuali sesudah azan subuh, artinya enggak tahajud, artinya enggak bangun di sepertiga malam terakhir, bangunnya sesudah azan subuh. Nabi mengatakan padanya tentang orang itu, Nabi bilang pada para sahabatnya, inna syaitan bala fi udhunih, itu adalah orang yang telinganya dikencingin sama setan. Pada pernah dikencingin setan? Kalau bangunnya habis azan tuh dikencingin setan. Kalau bangunnya udah terbit matahari dikencingin siapa kira-kira? Insyaallah. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, alladzina idza qamu ila sholati qamu kusala, malas bener kalau diajakin sholat, sampai sebagian sholatnya dikerjakan keluar dari waktunya. Yang seperti ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fawailul lil musallin alladzina an salatihim sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang-orang yang salat. Kenapa kok orang salat celaka ya Allah? Sebab mereka an salatihim sahun, melalaikan salat mereka. Apa maksudnya melalaikan? Imam Sayyidina Ibnu Abbas dalam salah satu tafsir beliau mengatakan alladzina yuakhiruna an waqtiha au yuqaddimuha ila ghairi waqtiha. Orang-orang yang mengakhirkan salat sampai keluar dari waktunya atau memajukannya sebelum waktunya. Mau pergi ke Tanah Abang nih, jam 11. Ntar kita ribet nih urusan sholat duhur. Dah sholatin sekarang aja. Ini orang-orang yang fawailul lil musallin. Bu, sesibuk apapun dirimu, jangan pernah ninggal sholat. Bu, lagi ngerjain perkara penting apapun kamu, jangan pernah mengakhirkan sholat. Jangan pernah mengeluarkan sholat dari waktunya. Kenapa gitu? Karena bu, sholat itu urusanmu sama Allah. Gak ada yang lebih penting daripada itu. Gak ada yang lebih penting daripada itu. Siapa yang mementingkan Allah, dia bakal dipentingin sama Allah. Siapa yang meremehkan salatnya, berarti dia telah meremehkan Allah. Siapa yang meremehkan Allah, dia akan diremehkan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Buat adik-adik jomblo, jangan pernah mau kawin sama orang yang gak sholat. Biarpun kamu udah nunggu cukup lama, kalau ada yang lamar kamu dan dia gak sholat, jangan mau bu. Dek, ibu-ibu juga, kalau ada yang janda di sini, terus ada yang lamar kamu,
Walaupun di garasinya ada kijang, ada bebek, motor maksudnya ya, datang melamar kamu, jangan terima. Orang yang gak sholat, kamu jangan mau jadi istrinya. Kenapa? Saya kasih tahu ya, Allah aja dia tinggalin, apalagi kamu. Allah aja dia tinggalin. Siapa yang tidak berguna baginya peringatan Allah, maka tidak akan berguna baginya peringatan dari siapapun. Tapi dia mencintai saya, Ustazah. Dia mencintai saya cinta mati katanya. Sekarang tungguin setahun 2 tahun, cintanya hilang, tinggal matinya. Tapi dia mencintai saya luar biasa, Ustazah. Dia tak sanggup hidup tanpa saya. Itu namanya cinta monyet. Tungguin 2 tahun, cintanya hilang, tinggal. Jangan temenan sama orang gak sholat. Dia telah jatuh di mata Allah. Maka kita pun belajar buat jadi orang-orang yang terus mendaki, terus meraih rahmatnya Allah, terus belajar buat jadi salah satu orang yang dipandang dengan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan cara kita memuliakan sholat. Kita menjaga sholat. Jagain sholatnya. Jangan masuk kelompok orang yang tadi itu sholatnya menjadi beban. Ini kelompok paling bawah nih. Naik ke kelas ekonomi. Tadi begitu ya? Kelas ekonomi, orang-orang yang sholatnya menjadi sebuah kewajiban. Dia kerjain, dia tahu itu wajib, dia gak akan tinggalin. Tapi sama halnya dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Kita nih kalau mikirnya kewajiban, Bu, kalau gak diwajibin lagi seneng. Betul gak? Masih ada kayak beratnya gitu ngerjain sholat. Orang yang sholatnya dianggap sebagai kewajiban. Kayak anak-anak sekolah tuh, wajib pakai seragam, wajib ngerjain PR. Kalau 1 hari, besok enggak wajib pakai seragam. Ada enggak ya pakai seragam? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada yang besoknya dipakai seragam. Terus tanyain, kenapa kamu tetap pakai seragam? Abisnya saya suka sama seragamnya. Enggak ada. Karena mereka menganggap pakai seragamnya adalah kewajiban. Sekolahnya sebagai kewajiban. Jadi giliran besok libur anak-anak, hore gitu. Ada orang-orang yang sholatnya dianggap sebagai kewajiban. Nggak ada yang nambah kalau kewajiban tuh. Sholat sunnah boro-boro. Sholat wajib aja kalau bisa dibikin sesingkat mungkin akan dilaksanakan dengan cara yang sesingkat-singkatnya. Habis ruku i'tidal sujud cepet bener ya. Malaikat raqib sama malaikat atid nih udah tahu aja kalau dia sholat. Habis ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Malaikat atid bilang sama malaikat raqib, kulhu, catat kulhu udah pasti. Kulhu aja gak kelar-kelar. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, sholatnya dianggap sebagai sebuah kewajiban. Nggak nambah dengan sunnah, namanya wajib. Kita naik lagi insyaallah. Sholatnya kita naikkan dari yang kewajiban
kita naik menjadi kelas bisnis, sholatnya sebagai sebuah kebutuhan. Bu, mudah-mudahan nih ibu-ibu, teman-teman semuanya yang sedang menyimak kajian pada hari ini, saya doakan, karena saya berharap saya pun juga didoakan agar menjadi salah satu orang yang sudah berada dalam tingkatan ini. Sholat kita tahu adalah kebutuhan kita. Sama kayak kebutuhan makan, Bu. Ibu kenyang nggak kalau makan nasi doang 2 piring? Kenyang. Siapa yang bilang nggak kenyang? Kalau kamu makan nasi doang sepiring, kenyang apa nggak kenyang? Kenyang. Akan tetapi pasti ibu-ibu mau nambah dah. Nambah apaan? Lauk. Nambah lauknya. Ada ikan asin, ada sayur asem. Langsung pada lapar nih. Ada sambal. Masya Allah, ada tempe goreng. Udah ibu ya, tetangga lewat kagak nyadar. Masya Allah. Teman-teman sekalian, kita nambah, bahkan udah kenyang pun kita masih cari lagi tambahan. Makanan apa nih yang bisa kita makan? Karena kita tahu makan adalah sebuah kebutuhan kita. Kita perlu sama makan. Kita butuh sama makan. Maka demikian pula dengan orang-orang yang sholatnya sudah dia tahu adalah sebagai sebuah kebutuhan. Cukup sih duhur 4 rakaat, dia nambah. Ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Jam-jam 9 pagi nggak ada sholat wajib sih, tapi pengen ngemil, ya Bu ya, dengan cara kerjain sholat duha. Malam-malam abisnya isya, ampun mau tidur, ingat katanya Nabi, pesannya kepada Sayyidina Abu Hurairah, wasani habibi, kata Abu Hurairah, an utir qabla an anam. Kekasih saya Nabi besar Muhammad, kata Abu Hurairah, kasih pesan pada saya untuk jangan tidur sebelum sholat witir. Jadi habis kelar sholat isya langsung sambung sama witirnya. Dia tahu sholatnya adalah sebagai sebuah kebutuhan. Kebutuhan. Saya butuh untuk sholat karena saya butuh kepada Allah. Saya perlu sholat karena saya perlu kepada Allah. Saya perlu sholat karena saya tahu urusan saya sebesar apapun saya rasakan adalah kecil dalam pandangan Allah. Saya perlu sholat karena permasalahan dalam hidup saya yang saya rasakan sebesar gunung di atas pundak saya, di atas punggung saya, di hadapan Allah tak sampai seperti setitik debu yang mudah saja untuk dia angkatkan dari kehidupan saya. Maka kita pun menjadikan sholat sebagai sebuah kebutuhan. Lagi sakit, jangan ninggal sholat. Kenapa? Kamu menghadap kepada yang punya kesehatan. Lagi banyak utang, jangan ninggal sholat. Sama, jangan utang lagi. Karena kamu menghadap kepada pemilik segala kekuasaan, pemilik dunia dan akhirat, pemilik semua uang di atas muka bumi ini adalah Allah. Makanya Habib Ali Habsyi, penulis kitab Maulid Simtud Durar, yang tadi ibu-ibu baca maulidnya, beliau pernah bilang,
Ada dalam salah satu diwan beliau. Diwan tuh syair-syair beliau itu ya. Ali idza kad marid syafahu fi'lus shalah la'alla syirru sifa fi wad'i tilkal jibah. Kata beliau, Ali nih kalau lagi sakit, nih Habib Ali ya, beliau tuh padahal punya amal ibadah sangat banyak. Tapi Habib Ali bilang, Ali idza qad marid syafahu fi'lus shalah. Ali nih kalau lagi sakit, sembuhnya sama sholat. Sembuhnya sama sholat. La'alla sirru sifat. Rasa-rasanya memang Allah letakkan rahasia kesembuhan ada pada fi wad'i tilkal jibah, terletakkannya jabhah kita, dahi kita di tempat sujud. Di sana semua permasalahan-permasalahan dalam hidupmu menjadi ringan. Saat kamu meletakkan dahimu di tempat sujud, kamu berbisik lirih kepada Allah, akan tetapi suaramu didengar sama yang punya arsy. Akan tetapi suara bisikanmu didengar segenap malaikat-malaikat yang ada di atas langit. Kemudian mereka mendoakanmu sehingga Allah mengatakan wasjud waqtarib, sujudlah kamu. Posisi sujudmu itu waqtarib akan membuatmu menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sujudlah dan mendekatlah kepadaku, kata Allah. Agrab ma yakunul 'abd min rabbih fahuwa sajid, kata Nabi Muhammad. Fa'akthiru fihi du'a faqamin an yustajabulah. Tempat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat dia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa dalam sujudmu, kata Nabi Muhammad. Doamu sangat mungkin diijabah oleh Allah. Apalagi kalau doanya kamu haturkan di sepertiga malam yang terakhir. Saat-saat di mana kebanyakan manusia di sekelilingmu yang lalai berada dalam tidurnya, berada dalam alam mimpinya. Para ulama tuh sampai bilang, Bu, dari kehususannya sepertiga malam yang terakhir, orang yang ngerjain maksiat aja sepertiga malam yang terakhir tuh tidur. Ibu gak pernah tahu orang-orang pulang diskotik jam berapa? Gak tahu ya, sama. Tapi Bu, yang pasti mereka tuh sepertiga malam yang terakhir malah pada pulang, malah pada tidur gitu. Orang maksiat aja itu sama Allah dibuat tidur tuh di jam-jam yang biasanya turun rahmatnya Allah. Allah mau milih nih mana nih hamba-hambaku, pilihan-pilihanku akan aku bangunkan untuk menghadapku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, hal min mustaghfirin, hal min taib, hal min talibi hajatin faunilahul matalib. Siapa nih di antara kalian yang lagi mohon doa, minta pertolongan, mohon ampunan, akan aku beri, kata Allah Subhanahu wa taala, sebab kalian meminta pada waktu yang paling aku suka. Kalau punya hajat minta. Kapan mintanya? Dalam sujud. Kapan sujudnya? Dalam sholatmu di sepertiga malam yang terakhir. Bu, ngelihat muka-mukanya pada punya hajat banyak-banyak nih. Gimana tahajudnya? Mudah-mudahan Allah jadikan kita salah satu di antara mereka yang menyibukkan diri di sepertiga malam yang terakhir, insyaallah. Sampai-sampai Bu ya, saya tinggal lama di kota Hadramut dulu. Orang-orang di Hadramut, orang awamnya, itu kalau mereka punya anak kecil umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tuh, punya anak bayi, balita gitu. Kalau mereka bangun di sepertiga malam yang terakhir, mereka akan membangunkan anak-anaknya walaupun buat main. Alasannya 2. Yang pertama,
agar mereka terbiasa bangun di jam-jam segitu. Nantinya kalau besarnya mereka jadi udah kebiasaan bangun di jam segitu, gampang ngerjain tahajud. Alasan yang kedua, ibu-ibu sekalian, agar anugerah, karunia, rahmat, pemberian Allah yang Allah turunkan di sepertiga malam yang terakhir, anak-anak mereka pun berhak untuk mendapatkannya karena mereka tidak sedang dalam keadaan tidur dan dalam keadaan berjaga. Kan kebalik sama orang kita. Anak-anak kita, cucu-cucu kita kalau bangun jam segitu kita tidurin lagi, masih malam nak, masih malam. Mama masih ngantuk nak. Masya Allah. Ibu, saya punya ibunya guru saya. Saya punya guru salah satunya dan yang tercinta di hati saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Guru saya. Beliau punya ibu namanya Hubabah Zahra. Almarhumah, baru meninggal masa-masa deket pandemi. Ya Bu ya, baru aja beberapa tahun silam meninggalnya. Itu ibu-ibu sekalian punya anak kalau nggak salah 12. Kalau nggak salah 12 anak beliau. Laki-laki 5. Kalau saya nggak salah ya, mohon maaf kalau saya salah. Kemudian yang perempuan 7. Semuanya soleh-solehah. Semuanya Bu, jadi orang-orang yang luar biasa, yang terutamanya anak yang pertama yaitu Habib Ali Masyhur, jadi mufti pada zamannya di Kota Tarim. Sampai wafatnya beliau masih sebagai mufti. Mufti itu Bu, permasalahannya umat semuanya ada di meja beliau untuk beliau selesaikan. Anak yang laki-laki yang paling kecil, Habib Umar bin Hafid, menjadi kita tahu semuanya ya, orang soleh, ulama, waliullah. Ibu-ibu sekalian, kita mau tahu nih, anak-anak soleh-solehah semacam itu ibunya kayak gimana gitu. Karena Bu, mohon maaf, walaupun memang Nabi Nuh, nabinya udah soleh, anaknya gak soleh, kan begitu ya? Ada juga sih, tapi secara mayoritasnya Bu, buah jatuhnya tak jauh dari emaknya begitu, anaknya kurang lebih begitu. Anaknya begitu, emaknya biar kita nggak lihat gitu udah bisa ngebayangin kayak apa orangnya. Ibu-ibu sekalian, nih anak-anaknya Hubabah Zahra, Masya Allah semuanya. Kita mau tahu ibunya kayak gimana. Satu cerita aja tentang Hubabah Zahra. Ibu-ibu sekalian, anaknya cerita, Hubabah Zahra, Umi, anak perempuannya, dia bilang seumur hidupnya nggak pernah ninggal tahajud. Bu, dari awal balik sampai meninggal, tidak pernah meninggalkan tahajud. Jauh banget ya? Sama siapa? Tahajud semalam, seminggu libur. Kelakuan siapa tuh? Hubabah Zahra gak pernah ninggal tahajud kecuali satu malam. Satu malam itu beliau tuh lagi ada hajat besar, maksudnya lagi kayak ada acara pernikahan, kemudian beliau juga kelelahan, kecapean, baru tidurnya juga jam-jam 2, jam-jam mau jelang pagi Bu ya. Kelewatan tahajud. Bangun pas azan subuh. Ibu, beliau bangun dengan gemeteran. Beliau bangun dengan menggigil padahal enggak musim dingin. Beliau bangun, azan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Azan, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah, azan, ya Allah, ampuni Zahra ya Allah, Anaknya cerita, hari itu aku tidak pernah melihat ibuku berlelehan air mata sepanjang hari lebih daripada hari tersebut.
Hari itu kami melihat ada seorang perempuan berlelehan air mata beristighfar memohon ampun kepada Allah karena satu malam dalam hidupnya beliau meninggalkan tahajudnya, teman-teman. Masya Allah, Masya Allah. Tiap kali makan ingat gitu, ya ampun tadi malam gak tahajud, samihni ya Rab, samihni ya Rab, sampai gak enak makan. Insya Allah, insya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan keagungan sholat ada dalam hati kita. Sholat kita jadi kebutuhan. Insya naik tingkat eksekutif, teman-teman. Tadi saya ulangin lagi dah, karena ibu-ibu kan suka rada lupaan. Kelas yang paling bawah, kelas apa tadi? Gerbong. Menjadikan sholatnya sebagai beban. Kelas berikutnya menjadikan sholat sebagai kewajiban. Naik lagi menjadikan sholat sebagai kebutuhan. Tingkat terakhirnya ada hamba-hamba tercinta di sisi Allah yang menjadikan sholat mereka sebagai sebuah hiburan dalam hidupnya, hobi dalam hidupnya. Diawali, dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad yang mengatakan dalam hadis sahihnya, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan, kata Nabi Muhammad, Allah telah menjadikan, dijadikan li untukku qurrat aini, kesenanganku dalam kehidupan, kebahagiaanku ada pada, hobiku ada pada as-shalah, salat. Nabi itu orang yang kesenangan beliau, hobi beliau adalah salat. Kana idza faza'ahu amrun aladha ila shalah. Kata para sahabat meriwayatkan, Nabi kalau lagi dengar kabar-kabar yang gak enak, segera menuju kepada sholat. Nabi kalau udah ada kabar-kabar Rasul pasukan kita terkalahkan di medan peperangan, Nabi ngelihat Bilal. Kemudian Nabi Muhammad nanya, udah dekat waktu sholat Bilal? Sebentar lagi Rasul, arihni bihaya Bilal, arihni bihaya Bilal. Yuk Bilal, sampaikan diri saya Bilal, tolong hibur diri saya Bilal. Segera azan dan kita akan sholat bersama-sama wahai Bilal. Kesenangan beliau, hobi beliau dalam sholat, dalam hidup adalah sholat. Teman-teman saya sekalian, bukan hanya Nabi Muhammad, tapi para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, tapi para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Saudaraku sekalian saya muliakan, Sayyidina Umar bin Khattab alaihi ridwanullah, kana idza ja'ahu hal, apabila beliau dalam keadaan hatinya lagi khusyuk, hatinya lagi nyambung banget sama Allah Subhanahu wa taala, kalau mau salat sunnah manggil orang. Beliau salat dalam masjid, ada orang mau salat sunnah, ada orang lagi baca Quran dipanggil sama beliau. Kamu saya bayar ya. Kamu duduk sebelah sini saya nih, baca Qur'annya deketan saya sini, kamu saya bayar. Buat apaan wahai Sayyidina Umar? Buat negur saya, ngingetin saya lagi sholat nih. Oh gak usah dibayar Tuan. Yaudah kalau gitu kamu duduknya sebelah sini ya. Tugas saya apa Tuan? Kalau kamu lihat saya sholat berdirinya kelamaan, ingetin saya buat ruku. Kalau kamu lihat ruku saya kelamaan gak bangun-bangun, ingetin saya buat bangun. Kalau kamu lihat sujud saya kelamaan, ingetin saya buat duduk. Karena saya sekarang ini kalau lagi berdiri baca Al-Quran, lupa buat ruku. Dari nikmatnya bacaan Quran beliau. Baik Tuan. Sholat, baca Fatihah, habis itu baca Quran. Surat Al-Quran, dapat selesai satu, kok masih enak. Baca lagi, masih enak lagi, baca lagi. Yang sebelah beneran nih gak ruku-ruku. Beliau berdiri kemudian bilang, Tuan ruku. Gak kedengeran. Beliau berdiri deketin telinganya, Tuan ruku. Belum kedengeran juga. Ruku. Allahu Akbar.
Sayyidina Umar bin Khattab. Tabi'in, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Pernah lagi sholat, rumahnya kebakaran, teman-teman. Sholat sunnah di waktu malam, rumahnya kebakaran. Orang-orang pada teriak-teriak, Tuan Harik, nar, ya ibn binti Rasulillah, wahai anak dari cucunya Nabi Muhammad. Tuan, ada api di sekitarmu. Tuan, kebakaran. Tuan, kebakaran. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Enggak lihat apa-apa. Habis selesai sholat baru lihat, kebakaran nih rupanya. Orang-orang pada bilang, kami sudah mengingatkanmu Tuan. Apa jawab beliau? Al-hadni an-narul kubro. Di depan saya ada api yang jauh lebih besar, api neraka. Saya nggak lihat api sekecil ini. Masya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, para ulama Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir saya mau ceritakan Sayyidil Habib Abu Bakar As-Sakran, penulis Wirid Sakran. Kalau teman-teman pernah tahu, beliau saudaraku sekalian saya muliakan dapat julukan As-Sakran, orang yang mabuk. Karena mabuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau pernah satu waktu kena penyakit di punggungnya. Beliau kemudian tanya sama dokter, kata dokter, wah ini nih penyakit mesti diangkat, mesti dioperasi. Ya udahlah, operasiin saya. Disuguhin 1 gelas khamr di waktu yang telah ditetapkan untuk jadi waktu operasi. Apa ini? Khamr, minuman keras. Zaman itu belum ada obat bius. Dia bilang, ini buat apa? Khamr ini Tuan, minuman keras ya, agar engkau enggak sadar. Jadi enak gitu kita ngoperasinya. Dia bilang, saya mau dengan kesehatan saya kepengen ngerjain taat kepada Allah. Saya enggak mau. Saya dapetin kesehatan saya dengan cara mengerjakan yang diharamkan Allah, yaitu minuman keras. Saya enggak perlu ini. Waduh, kalau gitu nggak bisa dioperasi Tuan. Kenapa soalnya? Ya nanti kan kesakitan, nanti susah operasinya gitu. Oh gampang. Kalau kalian pengen bikin saya nggak sadar, nggak perlu minuman keras. Terus gimana? Operasikan kalau saya sedang sholat. Maka mulailah, dokter-dokter udah pada siap. Beliau lagi sholat sunnah ya Bu ya. Allahu Akbar gitu. Mulai, dokter buka baju belakangnya. Mulai Bu digunting kulitnya, digergaji tulangnya. Beliau Bu mukanya meringis saja enggak. Beliau ruku, dokternya ikutan nungging. Beliau sujud, dokternya ikutan menunduk juga. Beliau sholat nikmat banget. Sampai beliau selesai dari sholat, beliau nanya sama dokter-dokternya, kenapa gak nurut tadi tuh waktu saya sholat mestinya operasi. Kata dokter, udah selesai Bib dari tadi. Masya Allah. Radiyallahu ta'ala anhum wardahum. Ini bukan kelas-kelas kita, saya cuma ceritain aja sama ibu-ibu. Bukan berarti ibu-ibu nanti pas waktu sakit bilang sama dokter-dokter gak usah dibius. Beda hati Bu, beda hati. Ibu ya, beda iman, beda semuanya kita sama mereka. Yang pasti, makanya saya kan yang ini nggak doa nih. Pas yang kebutuhan tuh baru saya doa. Kenapa? Karena kayaknya tingkatan kita dah Bu ya. Mentok dah, sampai kebutuhan itu dah. Insya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang menjaga salat insya Allah. Rabbi jalni muqimas salah wa min dzurriyyati amin. Rabbi jalni muqimas salah wa min dzurriyyati amin. Rabbi jalna muqimis salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ala hadhihi niyyah bikun niyyah salihah ila hadratin nabi al-fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Sama-sama kita hormati, kita sayangi segenap keluarga besar dari Majelis Ta'lim Raudhatul Aliyah di bawah pimpinan Ibu Ayu Komaladewi
Kita doakan semoga beliau beserta segenap keluarganya senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Juga kita doakan Ustazah Nabilah Al-Haddad sebagai pengasuh di majelis ta'lim ini, sebagai pimpinan di majelis ta'lim ini, Bu Ayu dan Ustazah Nabilah sekeluarga semuanya insyaallah senantiasa dalam pandangan kasih sayang Allah SWT. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah SWT dan Rasulnya. Para ustadzah, para hubabah, para syarifah, para pimpinan pondok pesantren, para pimpinan majelis ta'lim, yang mudah-mudahan semuanya dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah, disayang Allah, dibahagiakan Allah, diistiqomahkan jalannya menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah diistiqomahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qul amantu billah thumma istaqim, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seorang pemuda yang meminta nasihat, ya Rasulullah ausini, wahai Rasul tolong nasihati aku. Kita kalau ketemu orang mulia jangan minta duit, Bu. Kita kalau datang ketemu sama orang-orang yang kita tahu doanya mustajab, sangat soleh, hidupnya baik, apalagi jika dia adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kamu kalau berjumpa dengan ulama, jangan minta sesuatu yang duniawi. Tirulah para sahabat ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad. Biasanya mereka meminta satu dari dua hal. Yang pertama, mereka minta doa. Ida'ili ya Rasulullah, doakan aku wahai Rasul. Ibu juga gitu. Kalau ketemu sama ulama, ketemu orang soleh, ketemu kiai, ketemu habib yang kita tahu doanya mustajab, bertemu hubabah, mintalah doa. Tapi jangan hanya sekedar urusan doa duniawi, Bu. Doa duniawi itu yang gimana, Ustazah? Doa yang kalau diijabah nggak akan manfaat begitu kamu masuk dalam alam kubur. Itu namanya doa duniawi. Ustazah, doakan saya biar saya cepat kebeli rumah. Bu, kalau mati rumahnya dibawa gak? Ustazah, doakan saya kepengen beli HP baru. Dibawa gak HP-nya? Enggak. Itu namanya doa duniawi. Ustazah,
Doakan biar suami saya tambah cinta. Kalau mati suaminya dibawa gak, Bu? Walaupun kamu mau, dia gak bakalan mau, Bu. Sesuatu yang sifatnya duniawi. Ustazah, doakan biar anak saya soleh. Duniawi apa bukan? Bukan. Sebab kesolehan anak akan jadi tambahan bekal bagimu ketika kamu masuk dalam alam kubur. Jadi gak boleh nih ustazah doa urusan duniawi atau minta didoakan urusan-urusan duniawi. Boleh, tapi jangan cuma itu. Nanti takutnya kamu nyesel. Kalau selama di dunia kamu doanya hanya untuk urusan dunia, takutnya begitu masuk dalam kuburan sudah tidak ada lagi doa yang akan Allah ijabah untukmu ketika kamu ada dalam alam kubur nanti. Sayang. Jadi kalau doa, prioritaskan urusan akhirat. Insya saya berasa banget jadi orang yang sering dimintain doa, sekaligus juga sering minta doa. Saya kalau ketemu orang soleh, ketemu habaib, ketemu hubabah, saya akan minta doa, gak pernah minta duit saya. Ida'ili ya hubabah, ida'ili ya habib. Serius sekalian, sebagai orang yang sering juga dimintain doa, ustazah doakan saya. Banyak tuh. Saya merasakan perbedaannya saat saya ada di Tarim sama ketika saya sudah pulang dan kembali ke negeri ini. Waktu saya di Tarim, orang kalau minta doa sama saya, usik berdoa, tolong ya doain saya. Saya suka tanya, doa apa? Selalu aja, hampir semuanya mengatakan hal yang sama. Ida'ili bihusnil khatimah. Doakan saya biar husnul khatimah. Begitu nyampe ke Indonesia, kalau ada orang bilang, ustazah doain saya, biasanya lanjut tuh, doanya minta apa langsung dibilang, gak pakai tanya. Ustazah doain saya biar utang cepat lunas. Ustazah doain saya biar cepat dapat jodoh. Ustazah doain saya biar jadi orang kaya. Ustazah doain saya biar suami nggak mendua. Ya Allah, ternyata kebanyakan orang kita kalau minta doa seringnya urusan duniawi. Bukan berarti nggak boleh, boleh aja sih. Cuman takutnya begitu kamu mati nyesel kalau semua doamu selama ini adalah sesuatu yang tidak ikut kamu bawa ketika kamu mati. Kalau kita lihat para sahabat
ketika mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad, selalu saja banyak di antara mereka yang minta doa. Nabi pernah tanya, doanya apa? Macem-macem jawaban para sahabat. Ada yang begini, Harithah menjawab, ida'ili an yarzuqani Allah asyhada fi sabilih. Rasul, doakan saya biar saya dikaruniai mati syahid di jalan Allah. Ada lagi yang lain doanya, ya Rasulullah, id'ili an yarzuqani Allah murafaqatan bika ya Rasulullah. Doakan biar saya nanti di masa sesudah kematian saya, di masa akhirat nanti bisa mendampingimu wahai Rasulullah, bisa berjumpa denganmu wahai Rasul, bisa ada dalam rombonganmu wahai Rasulullah. Doa-doa yang sangat ukhrawi, doa-doa yang sangat akhirat, karena mereka sudah faham tujuan hidup sesungguhnya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan hidup sesungguhnya adalah bergerak menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan hidup sesungguhnya adalah berpulang kepada Allah dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Sahabat tuh minta didoakan, sama yang kedua minta nasihat. Kita juga nyontoh, kalau ketemu orang soleh, kalau ketemu ulama, kalau ketemu habaib, ketemu kiai, ketemu bunyai, ketemu hubabah, ketemu ustadzah, ketemu ustad, minta nasihat. Selain daripada minta doa, mintalah nasihat. Hal ini dicontohkan oleh para sahabat kepada Nabi Muhammad. Datang seorang pemuda berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berikanlah nasihat kepadaku ini. Nabi Muhammad tersenyum, senang, bangga, karena mengerti bahwa umatnya faham apa yang harus diminta dari nabinya. Nabi berkata kepadanya, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Kata Nabi Muhammad, ucapkanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah kamu di jalan Allah. Nasihat Nabi Muhammad buat pemuda tersebut, nasihat Nabi Muhammad buat pemuda-pemuda umatnya sepanjang zaman, nasihat Nabi Muhammad buat umatnya baik yang muda maupun yang tua, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang pintar maupun yang kurang pintar. Semua umatnya dinasehati sama Nabi Muhammad. Karenanya akan saya sampaikan hal ini kepadamu hari ini.
Quli, ucapkanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tsumastaqimi, kemudian istiqomahlah kamu, wahai saudariku, di jalan Allah. Katakanlah, aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqomahlah. Istiqomahlah. Nasihat yang sangat indah dari baginda kita Nabi besar Muhammad, yang Allah karuniakan kepadanya jawami'al kalim, dapat selalu berbicara dengan kata-kata yang ringkas tapi padat. Nabi itu ucapannya ringkas tapi padat. Nggak kayak saya, Bu, udahlah panjang dan ya, mudah-mudahan Allah jadikan ucapan-ucapan kita jadi kalimat-kalimat yang akan membawa kita menuju surga. Jadi ucapan-ucapan yang akan bawa kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, kita sama-sama belajar biar kalau ngomong itu enggak panjang-panjang, akan tetapi bermutu, berkualitas. Terutama Bu, ibu kalau ngomong sama anak-anak ibu, kadang-kadang panjang bener. Padahal itu aja, anak sampai hafal. Iya mah, katanya gitu. Betul gitu? Nabi kalau ngomong pendek aja tapi penuh makna. Nabi kalau bicara seringkali nggak panjang-panjang tapi sangat berarti. Satu hadis beliau saja bisa disyarahkan, diberi keterangan, hingga bahkan berkitab-kitab banyaknya. Ibu-ibu sekalian, salah satu dari ucapan ringkasnya Nabi Muhammad, amantu billah, kata Nabi, qul amantu billah, tsumastaqim, ucapkanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah di jalan Allah. Apa itu istiqomah? Lurus, jangan belok-belok. Lurus, jalan terus. Jalannya adalah jalan yang lurus. Itu yang selalu kita minta dalam tiap rakaat sholat kita. Kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal, ya Allah, tempuhkanlah untuk hidup kami ini jalanmu yang lurus. Sama kayak kamu lagi bilang, ya Allah, karuniakanlah dalam kehidupan kami keistiqomahan di jalanmu ya Allah. Kamu selalu minta istiqomah 17 kali sekurangnya tiap hari. Betapa sangat pentingnya istiqomah ini, saudaraku sekalian.
berada dalam jalan yang lurus. Saya mau bahas jalan lurus yang dimaksud ini apa aja. Satu, kamu harus lurus imannya. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah," ucapkanlah, aku beriman kepada Allah. Maka istiqomah tersebut yang nomor satu adalah dalam urusan keimanan. Bu, Kak, Dek, Nak, yang lurus imanmu. Iman yang lurus tuh yang gimana, Ustazah? Iman yang lurus adalah memahami dua kalimat syahadat merusak akidah yang menjadi dan keimanan, pintu gerbang keimanan. Amal perbuatan orang yang kalau kita masuk kerjakan, Islam, merusak dia jadi orang yang beriman. Pendek kata, dia merusak mengucapkan segala hal kalimat di dalam kehidupan syahadat. kita. Apa itu? Jauhilah olehmu 7 macam perkara yang merusak. Illallah. Yang pertama, yang kedua, billah, Muhammad, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan dimulai selain Allah. dari keyakinan. Maka itu harus agama kamu miliki selalu dimulai dalam dari kehancuran hatimu keyakinan, secara iman lurus, atau akidah yang dimiliki istiqomah. oleh seseorang. Dan untuk Nggak menghancurkan ada nilai-nilai Tuhan iman yang kita selain miliki ini, Allah. orang rasanya tidak akan menghantam kita Jangan dengan hari peluru ini kendali. Tuhannya Allah, Orang tidak akan mengirimkan nuklir ke besoknya sini. Tuhannya Orang duit. tidak juga akan mengirimkan satuan militernya ke sini untuk menghancurkan Apapun aja nilai-nilai yang iman. disuruh sama Dibanjiri duit, kita dengan yang paham-paham ada yang merusak duitnya, dan yang mendangkalkan haram-haram akidah. pun Baik diterjang. ia bernama materialisme, Lah baik kenapa ia bernama begitu? sekularisme, baik ia Saudaraku bernama sekalian, banjirnya maksiat dan munkar, Qul amantu baik ia billah, bernama banjirnya ucapkan, peradaban dan kebudayaan yang aku menghancurkan beriman moral kepada daripada Allah. anak-anak kita, Aku paham sedikit demi arti sedikit la melenturkan dan ilaha melunturkan nilai-nilai keimanan kita, illallah. untuk kemudian pada waktunya Tidak nilai iman ada itu akan bertukar Tuhan dan selain berganti Allah. menjadi nilai Tidak syirik ada kepada Allah yang Subhanahu wa ta'ala. mengatur kehidupan selain Allah. Atau pada sisi Tidak lain ada menjadikan yang selain memberi Allah rezeki sebagai tujuan akhir selain daripada kehidupan kita. Allah. Sedangkan kita Maka sama-sama maklum bahwa di berimanlah dalam kepada pandangan Allah. agama Islam, dosa yang tidak Kalau berampun, ada istri dosa bilang sama yang suaminya, terbesar, termasuk dalam kategori bapak kalau kamu moyangnya nanti dosa, pulang bawa duit, tidak lain adalah ahlan syirik, wa sahlan, yakni selamat menyekutukan datang. Allah Subhanahu Tapi wa kalau ta'ala. kamu pulang nanti Pola nggak bawa duit, penghancuran silakan iman ini tidur memang di luar. berstrategi. Ditawarkan kita kepada paham materialisme, paham kebendaan, di mana otak Kamu sepertinya menempati kurang urutan sebagai beriman. ranking pertama. Kamu Tuhan jatuh lupa pada bahwa urutan memberi kedua. rezeki Lalu bukan menyusul kepada paham suamimu, sekularisme, Allah melainkan dipisahkan dari seluruh kegiatan hidup ini. yang ngasih Untuk rezeki pada itu cuma gilirannya satu, menjadikan Bu. yang selain Allah Namanya sebagai tujuan akhir daripada seluruh kegiatan hidup bukan kita. Oleh karenanya, pekerjaan, kewajiban bukan menjaga nilai-nilai atasan, iman ini merupakan bukan kewajiban yang mulia, pemerintah. tetapi berat. Yang ngasih Tidak rezeki hanya cuma untuk kita, Allah Subhanahu tetapi wa juga ta'ala. bagaimana Maka mewariskannya kepada berimanlah anak-anak atas hal kita, itu. generasi yang akan datang. Jangan nyalahin si ini, Orang-orang tua nyalahin si bijaksana itu. yang diceritakan di dalam Imanmu Al-Quran, benerin. kalau sudah Imanmu berpikir tentang benerin. anak-anaknya, pertanyaan yang paling mereka Banyak risaukan orang saya ialah, liatin itu "Ma ta'buduna suka min pada ba'di?" repot urusan Anakku, rezeki.
Kalau pada satu saat aku, Banyak ayahmu banget. sudah tidak ada lagi di dunia Di ini, dunia ini nih banyak meninggalkan yang kamu suka semua, repot urusan ma rezeki, ta'buduna min ba'di, ngejar apa yang dunia akan kamu habis-habisan, sembah? Jikalau sekarang ngejar ayahmu masih duit mau ke segala masjid, macam cara, masih mau sampai melakukan rukuk dan omongannya sujud, masih nggak jadi beribadat omongan menyembah orang Allah beriman. Subhanahu wa ta'ala, kalau Waktu orang tuamu dibilangin, sudah tidak ada, jangan ma ta'buduna nyari min ba'di, rezeki yang masihkah haram, engkau mau datang ke masjid? cari rezeki Masihkah engkau yang mau rukuk dan halal. sujud? Masihkah engkau Jangan mau menyembah berani Allah ngambil Subhanahu wa yang ta'ala? bukan hakmu. Pertanyaan ini yang dipikirkan oleh Nabi Yakub Dia bilang kepada begini nih, putra-putranya. ya Ustazah Pertanyaan nggak ini tahu yang zaman diteruskan oleh sekarang, Nabi Ibrahim kepada jangankan nyari yang anak-anaknya. halal, Pertanyaan nyari yang ini haram yang juga susah diwariskan saja. oleh generasi ulama salafus saleh kepada para generasi berikutnya. Itu Bagaimana kita omongan orang generasi nggak sekarang, beriman. kita orang-orang tua sekarang, Kamu bukan mesti berpikir ngerti ma dulu. ta'buduna min ba'di, malah Kalau yang kita kamu pikirkan minta adalah ma urusan ta'buduna rezeki, min ba'di. dengerin. Kalau bapak tidak ada Kalau nanti, yang kamu minta makan urusan apa, nak? rezeki, Perkara kamu nyembah apa, kamu urusan harus nomor datang 18. kepada alamatnya. Yang penting kamu Yang nanti sering hidup bisa kali makan, membuat nak. Maka kamu kita sibuk mewariskan setengah harta kepada mati anak-anak urusan kita. rezekimu, Kita sibuk mewariskan kebun dan tanah kepada sampai anak-anak kita. mau-maunya Kita menghinakan sibuk mewariskan diri, pabrik kepada minta anak-anak sama kita. orang, Sementara kita lupa berharap mewariskan dari intan orang. yang paling mahal. Seorang Mewariskan ibu mutiara berharap yang paling berharga, dari yaitu nilai anaknya. iman kepada Allah Seorang Subhanahu istri wa ta'ala. berharap dari Alangkah suaminya. baiknya apabila warisan harta, Saudariku sekalian, warisan tanah yang dan sering kebun, kali warisan membuat rumah dan kamu pabrik tersiksa didasari lebih dahulu urusan dengan rezeki mewariskan nilai adalah iman karena kepada kamu Allah Subhanahu wa salah ta'ala. Sebagai orang-orang alamat. tua, kita boleh bersedih kalau anak kita tidak mengerti Kamu komputer. salah Kita boleh bersedih alamat. kalau anak kita tidak mengerti Kamu matematika. sedang Kita boleh tersesat bersedih kalau anak kita tidak jalan. mengerti bahasa Inggris. Kamu sedang Tapi salah sewajarnya lebih arah. bersedihlah Makanya kita orang jadinya tua kemana-mana kalau mempunyai kamu anak yang tidak kenal Allah nggak sebagai nemu. Tuhannya, Orang yang alamatnya kemudian aja tidak mau salah. rukuk dan sujud kepada Allah Tuhannya. Nih kalau kamu Itulah mau ke kemalangan Kubah yang Mas, paling malang bila kita tapi meninggalkan generasi kamu yang perginya tidak ke bertauhid Taman kepada Mini. Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyampe Betapapun apa nggak anak nyampe? kita tidak ngerti komputer, saudara, Dapat apa paling-paling nggak kerugiannya majelisnya? cuma kerugian Nggak dunia. dapat. Masuk Kenapa? dia ke alam barzakh, Salah mungkar nakir tidak akan sempat tanya kau alamat. belajar komputer apa yang tidak. dicari kubah Mas, Kumpul dia di kamu padang perginya mahsyar, ke malaikat juga tidak akan Kemas. tanya matematikamu nilainya Nggak berapa. nyampe. Yang ditanya kau Nggak kenal dapat. Allah, kau rukuk dan sujud kepadanya, kau Saya pernah kasih datang ke tahu masjid. padamu, Oleh karena itu sekali alamat lagi rezekimu menjaga nilai ada iman pada tidak hanya untuk kita, Allah. tetapi juga mewariskannya kepada alamat anak-anak kita, rezekimu generasi yang ada akan pada datang. Sungguh kemalangan yang paling Allah. besar apabila kita Alamat meninggalkan anak-anak rezekimu kita, ada mereka pada kita tinggalkan lemah Allah. ekonominya, itu tidak baik. Maka Mereka kita tinggalkan berimanlah lemah otaknya, kepadanya. itu pun akan membuat mereka tertinggal Fahamilah oleh yang lain. arti Tapi yang la paling celaka, ilaha kalau kita tinggalkan mereka dalam kondisi illallah. lemah imannya, rapuh Tidak ada akidahnya, Tuhan kecuali tidak Allah. tidak baik Gak dan ada tidak yang betul ngasih keyakinan rezeki hidupnya. selain Oleh karena itu Nabi kamu berpesan, lagi sakit. jauhilah 7 perkara yang merusak. Yang kamu pertama, mau nyari syirik obat. kepada Allah Saya kasih tahu Subhanahu wa ta'ala. alamat Menyekutukan obatmu. Allah baik dalam ucapan, Alamat dalam yang keyakinan, bisa ataupun dalam menyembuhkanmu perbuatan. hanya Ini satu, perkara pertama yang namanya termasuk 7 perusak besar di dalam kehidupan. urusan Kalau rezeki. sudah jatuh Allah kita ke sudah lembah syirik, bilang, bagaimana banyak kebaikan yang kita kerjakan, berjiwa sosial, bertangan pemurah, gemar Allah menolong lah orang satu lain. sang Kalau pemberi memang rezeki, dasarnya syirik, Allah lah maka satu seluruh sang kebaikan pemilik kita kekuatan akan hancur, tidak akan sejati. ada nilainya. Jadi dalam kamu pandangan kalau Allah mau nyari Subhanahu wa ta'ala. rezeki, Dalam pandangan manusia, datanglah mungkin ke kita dicatat sebagai alamatnya. orang sosial, gemar Datanglah menolong orang kepada lain, tidak berpangku Allah. tangan melihat orang yang mendapat kesulitan. Kamu Tapi lagi oleh mau karena nyari dasarnya syirik, kesehatan, dasarnya tidak jangan mentauhidkan salah Allah, maka alamat. seluruh nilai kebaikan yang kita kerjakan Datanglah kepada tidak akan
sang nilainya dalam pemilik pandangan Allah kesehatan. Subhanahu wa ta'ala. Maka Alamatnya jagalah iman kita jangan yaitu sampai dihinggapi penyakit syirik yang bagaimana kecilnya yang sekalipun. telah mengatakan, Sekali lagi, baik syirik dalam bentuk ucapan, syirik dalam bentuk keyakinan, sampai kepada syirik dalam bentuk perbuatan. Katanya Nabi Allah kita berhindar Ibrahim, kepada apabila saya sifat-sifat yang sakit, sedemikian itu. maka Karena hanya apa? Dalam Allah satu ayat Quran Allah yang maha Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, menyembuhkan. Innallaha la Berarti yaghfiru nggak boleh pergi ke ayyushraka dokter gitu, wa Ustazah? yaghfiru ma duna Silakan dzalika liman yasha. pergi ke dokter, Allah pergi ke tidak akan memberi apotik, ampun kepada orang-orang datang yang kepada orang menyekutukannya. yang doanya Tapi Allah mustajab, masih mau memberikan ampun minta kepada didoakan. dosa-dosa yang selain itu bagi tapi orang-orang semua yang hanyalah dikehendakinya. sebab, Dosa selain syirik, semua apabila hanyalah kita bertobat, wasilah. Allah masih Sang mau penyembuh mengampuni. sejati Tapi kalau sudah jatuh adalah ke tempat syirik, Allah. itu sudah dosa yang tidak berampun. Taubatnya tidak lain Saudariku melepas sekalian syirik, yang saya kembali muliakan, kepada tauhid, berkeyakinan bahwa kalau hanya ada kamu Allah merasa Subhanahu wa saya ta'ala, lemah, Tuhan satu-satunya Ustazah, yang lam yalid gak wa lam punya yulad kekuatan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak beranak, kalau tidak pula kamu merasa diperanakkan, dan tidak satupun yang saya dapat menyerupai bodoh, Tuhan Allah Ustazah, saya Subhanahu tidak wa ta'ala. mengerti Saudara-saudara kaum muslimin, di mana alamat bahwa ilmu, kita di zaman sekarang di memang mana tidak menyembah alamat berhala, ya, pengetahuan. bahwa kita tidak berterang-terangan mengatakan Tuhan lebih dari satu, anak-anak memang. nih Bahwa yang kita masih tidak lagi berkeyakinan belajar Tuhan di itu pondok punya anak atau pesantren, yang diperanakan, masih lagi tentu. belajar Tapi di dalam mana-mana, perbuatan dan saya kasih iktikad, tahu kita padamu, kadang-kadang jatuh tanpa alamat kita sadari ilmu ke tempat yang ada bernama pada syirik zat ini. yang maha satu, Oleh karenanya, namanya di zaman di mana teknologi makin canggih, di Allamal mana kemajuan pembangunan insana makin menjangkau berbagai aspek kehidupan, ya diperlukan keseimbangan Allah lah antara kemajuan yang fisik material mengajari manusia dengan kemajuan apa yang tidak mental, dia spiritual. ketahui. Apabila tidak ada Pengen keseimbangan dapat yang ilmu, terwujud, tentulah kepincangan datanglah yang kepada diawali dengan pincangnya cara Allah. kita berpikir, sehingga pada Pengen akhirnya akan punya mengarah kepada pincangnya kekuatan, cara kita berbuat dan datanglah bertindak di kepada dalam kehidupan kita. Allah. Oleh karena itu, Saya Nabi udah berpesan, tua, Ustazah. jauhilah Saya sifat janda syirik, pula, karena Ustazah. syirik merupakan dosa yang Saya teramat nggak punya besar. kekuatan ya Ustazah. Ini sifat merusak yang Kekuatanmu pertama. hanya ada pada zat yang Yang maha kedua, kata satu, Nabi, Allah wasihra, Subhanahu wa ta'ala. jauhilah Datanglah sihir. selalu Sihir padanya. ini juga Imanmu termasuk perkara yang merusak jangan kehidupan. biarkan ia Kita naik semua sama-sama turun. maklum bahwa Imanmu sihir sebenarnya bukan biarkan persoalan ia baru. kokoh di dalam Sejak sebelum hatimu. datang Islam, Jangan sihir percaya itu sudah ada. kalau ada zaman yang Yunani bilang kuno, kekuatan sihir ada. pada Di zaman uang. Mesir kuno, Jangan di zaman percaya. Cina kuno, dan yang Percaya lain-lain yang hanya serba kuno, satu aja, sihir itu kekuatan sudah ada ada. pada bahkan para Allah. nabi pun, para rasul Jangan yang diutus oleh percaya Allah orang Subhanahu wa bilang ta'ala kekuatan senantiasa ada berhadapan pada dengan ahli-ahli sihir kecantikan. untuk menguji Kalau kebenaran kamu dari cantik, misi kamu yang mereka kuat, bawa. suamimu nggak akan Sihir kemana-mana. adalah perbuatan Jangan di luar percaya, kebiasaan Bu. Percaya bisa hanya dikerjakan satu oleh aja, ahlinya kekuatan dengan ada bantuan pada jin atau setan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum mempelajari sihir Kamu adalah takut. haram, mengamalkannya Takut lebih terjadi haram hal-hal lagi. yang buruk bagimu, bagi Sebab itu anak-anakmu. saudara-saudara, Kamu sihir kepengen ada merupakan yang jaga, perbuatan merusak Ibu. yang harus kita Nggak jauhi. usah pusing-pusing mau nyari Ciri-ciri daripada bodyguard. perbuatan sihir, Nggak usah pertama, pusing-pusing ia mau mengandung sewa tipuan, security, bayangan-khayal. pengamanan. Di zaman Nabi Musa Sebab misalnya, sang pemberi orang melihat keamanan tambang-tambang hanya itu seperti satu. ular. Namanya Nabi Musa melayangkan tongkatnya menjadi ular-ular Wallahu besar yang ya'simuka memakan minan ular-ular kecil nas. ciptaan Hanya tukang-tukang sihir Allah Fir'aun tadi. satu yang dapat Lalu, sihir bisa menjagamu terjadi dengan dari bantuan jin kejahatan kafir atau manusia. setan. Kemudian ciri yang ketiga, Qul sifatnya a'udzu halus dan tersembunyi. Birabbin
Kalau kata ada seorang ahli sihir yang mempergunakan ayat-ayat Quran sebagai jumpa jampe, sebagai baca-bacaan, sang itu cuma sekadar penjaga kedok. manusia, Tujuannya tidak lain sang menjadikan agama sebagai pemelihara kedok untuk manusia, membenarkan sang cara yang dimurkai pengasuh oleh Allah manusia. Subhanahu wa ta'ala. Allah Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazar dan Tabrani, Nabi berpesan, berimanlah padanya, istiqomahlah. Gak ada yang bisa bikin orang meninggal selain tidak termasuk Allah. ke dalam golonganku, Gak ada. tidak termasuk umatku. Tapi dia ditabrak orang, Ustazah. Kalau nggak ditabrak dia nggak bakalan mati. Kamu kebalik. Apa tatoyur? Kamu kebalik. Dari kalimat justru karena dia harus mati, Allah jadikan dia ditabrak. Tatoyaro percaya kepada suara-suara burung. Ini imannya mesti yang benar nih. Jangan kamu kira ini ada dokter malpraktek suara beburungan. Kan suka sehingga dia kemudian meninggal dunia. Jangan kamu kira karena salah minum obat dia mati. Itu termasuk tato. Bukan, ibu-ibu sekalian, justru karena dia harus mati, karenanya kemudian malah dipercaya. Ketemu sama dokter yang malpraktek lah, gak mau didengerin. Burung ketemu sama obat yang salah lah. Itu hanya sebab kematiannya itu sendiri. Allah udah bilang, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal seseorang, gak ada siapapun yang bisa memajukan barang semenit pun, gak ada yang bisa memundurkan meski sesaat sekalipun. Nggak ada. Dengan demikian, emang udah kepastiannya. Menghadapi sihir dengan sihir sekalipun, waktunya mati ya mati, Bu. Yang tidak diajarkan nggak ada yang oleh bisa agama. menghidupkan, sihir untuk sekaligus diri. tidak ada yang bisa mematikan selain mengamalkannya, Allah. Dilarang juga mempelajarinya. Itu artinya istiqomah dalam iman. Kalau tapi tunggu berhasil, dulu, biasanya sebelum saya lanjutkan istiqomah yang lain, pada akhirnya selain beriman kepada Allah, kamu juga harus beriman kepada Nabi Muhammad. Kita manusia, kamu harus beriman kepada Nabi Muhammad. Beriman bahwa beliau adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam bertuhankan Allah, innama ana basyarun mithlukum yuha yang sangat ampuh agar kita tidak terkena penyakit dua-duanya harus seimbang oleh setan dan innama ana basyarum mithlukum, tapi juga yuha ilayya. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, atau aku adalah seorang manusia seperti kalian. Yang tidak saya bisa punya badan, saya punya perasaan. Kalau nggak makan saya lapar. Kalau habis makan nggak minum saya itu yang mudah terserang oleh penyakit-penyakit. Kalau beberapa hari saya nggak tidur, saya ngantuk. Kemudian hadis kedua yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, sampaikan kepada manusia, aku adalah seorang manusia seperti kalian juga. Sama anak cinta, lama nggak ketemu sama istri, kangen. Katakan wahai Nabi Muhammad, ana basyarum mithlukum, saya manusia seperti kalian juga.
Orang Kalau yang ada berkekalan yang dalam disayang mabuk, kemudian meninggal, selalu sedih. mudminun itu Karena sudah Nabi menjadi adalah perbuatan seorang rutinnya. manusia. Tidak kapok-kapoknya. Tapi tunggu dulu. Teler seumur hidup. Beliau tidak hanya sekedar Mudminu manusia. khamrin. Itu Tidak adalah satu masuk sisi surga kehidupan orang Nabi yang Muhammad. selalu bermabuk-mabukan. Jangan lupa, innama ana basyarum kedua, mitlukum, wala tapi mu'minu bisihrin. yuha Orang mukmin ilayya. tapi main sihir. Ini juga Aku oleh Nabi diberi diperingatkan wahyu. tidak akan masuk surga Aku orang hamba mukmin tapi wahyu. suka main sihir. Aku berbincang-bincang Wala dengan qati'ur rahmin. Dan Allah. tidak juga orang Kalian yang memutuskan silaturahmi. Aku Tiga macam manusia berbicara yang diperingatkan langsung Nabi dengan tidak akan masuk surga. Allah. Orang Kata yang Nabi selalu Muhammad, mabuk, kalian orang mukmin tidak. yang main sihir, Aku dan dituruni orang yang malaikat memutuskan Jibril. silaturahmi. Kalian Saudara-saudara tidak. kaum muslimin, Aku diberi rahimakumullah. wahyu Kalau orang Al-Quran Kenapa dilarang 30 kita juz. bersihir, Kalian padahal Rasul tidak mendirikan barang mukjizat? seayat pun. Nah, kita memang harus membedakan antara Nih, mukjizat kalau dengan saya sihir. perhatikan, Dalam kehidupan imannya agama, kita umat kenal manusia ada yang namanya beriman mukjizat, kepada Allah ada yang namanya sekalipun karomah atau keramat, menjadi biasa cacat diucapkan. ketika Ada yang tidak namanya beriman ma'unah, kepada ada Nabi yang namanya Muhammad. irhas, ada Lihatin. juga yang namanya sihir. Mohon maaf, orang Kesemuanya Yahudi ini berbeda, beriman kepada saudara-saudara. Allah. Kamu Yang mau nanya dinamakan orang Yahudi mukjizat Tuhanmu itu siapa? khusus Allah. untuk para rasul saja. Tapi Satu mereka kejadian nggak luar beriman biasa kepada yang Nabi terjadi Muhammad. dilakukan oleh Rasul atas izin dari Allah Apakah mereka Subhanahu wa disebut Ta'ala. orang yang beriman? Perbedaannya dengan sihir Tidak. jelas. Sihir dari setan, mukjizat dari Orang Allah. Nasrani, Sihir bisa dipelajari. apakah mereka beriman mukjizat kepada tidak. Allah? Iya. Sihir umumnya untuk maksud-maksud yang Tapi tidak apakah baik. mereka Sedangkan beriman mukjizat kepada Nabi untuk Muhammad? memperkuat kebenaran Tidak. yang disampaikan oleh para Apakah rasul mereka dan beriman? ditentang oleh umatnya. Bahkan kafir Bahkan Quraisy dahulu umat Islam, menganggap orang-orang umat ahli Islam sihir itu berada dalam ada satu yang posisi mempercayai yang hina, sehingga mereka sesudah mengatakan Nabi dan Muhammad menuduh ada Nabi nabi Muhammad yang sebagai lain. tukang sihir. Namanya Tuduhan sebagai tukang Mirza sihir adalah Ghulam tuduhan yang Ahmad. sangat aib dan hina. Sehingga Di mereka tengah menyebut masyarakat kufar agama jahiliyah, mereka kedudukan Islam, tukang sihir tapi dipandang sebagai agama kedudukan yang Islamnya hina, pakai sehingga ada mereka mengejek kelanjutannya. Nabi dengan Islam sebutan tukang sihir. Ahmadiyah. Jadi mukjizat hanya untuk Rasul Apakah saja. mereka beriman? Kemudian karomah. Karomah ini Sebab syarat asal kata iman dari selain karomah, la ilaha kehormatan, illallah kemuliaan juga yang ada diberikan Allah kepada Muhammad hamba-hambanya yang Rasulullah. rajin mendekatkan diri kepadanya. Oleh Bahkan, karena Bu, ketekunannya melaksanakan ibadah, Allah ada memberikan keistimewaan kepada orang itu banyak yang dengan di keistimewaannya dia antara bisa kita mengerjakan yang orang-orang tidak bisa yang dikerjakan oleh orang lain. iman kepada Karomah Allah hanya bisa luar dicapai biasa. dengan prestasi ibadah. Tapi kalau sihir, urusan mau kepada ibadah Nabi apa Muhammad, enggak, asal dia belajar, kalau bersatu lagi dan diceritain berteman dengan Isra setan, Mi'raj, memenuhi persyaratan dia bilang setan, Nabi Muhammad biasanya tuh lalu nggak bisa. usahlah segitu Sedangkan amat karomah tidak mungkin terwujud diperayakan tanpa Isra orang Mi'rajnya. mendekatkan diri sedekat-dekatnya Nabi kepada Muhammad Allah tuh Isra Subhanahu wa Mi'raj Ta'ala. cuman sekedar Maka kita ruhnya lihat aja, biasanya orang-orang yang punya ilmu badannya sihir, nggak pakai Isra mukanya Mi'raj. Jadi rata-rata Nabi nggak itu enak orang dilihat. melihatnya kayak tidur aja, rohnya aja yang melayang-layang. Umum. Isra Mi'raj Jauh bener, dari air tapi wudhu, rohnya aja, jauh dari badannya sujud nggak pakai kepada pergi. Allah, malah Jadi berteman kalian nggak usah dengan berlebih-lebihan setan. sama Menjadi Isra Mi'raj. Oh kenapa pelayan-pelayannya gitu? setan. Kamu nggak percaya sama Isra Mi'raj, Saudara-saudara, sama badan-badannya adapun Nabi ma'unah, sekalian kamu nggak percaya? Kenapa? Keistimewaan Ya karena yang itu diberikan nggak Allah masuk kepada hamba-hambanya yang belum manusia sampai kan kepada nggak tingkat bisa kayak wali. gitu. Nabi Tapi Muhammad orang itu kan lebih manusia. banyak Kamu kebaikannya daripada lupa. kesalahannya.
bahwa Nabi Umpamanya, walaupun manusia, saudara beliau adalah jalan bertiga di yuha pinggir jalan. ilayya. Saudara ada pada Beliau posisi di adalah tengah, lalu hamba bertiga ini ketabrak mobil. Menurut perhitungan saudara mati lebih dahulu. Ketika Tapi terjadi diceritakan hal yang tentang aneh. Dua teman saudara mati, mukjizatnya Nabi saudara Muhammad malah cuma luka dan lecet yang sedikit bisa saja. memperbanyak Apa itu? makanan, Kalau kita bahkan lebih banyak ada kebaikannya daripada ghazal, kesalahannya, itu yang ada dinamakan maunah, rusak pertolongan yang yang diberikan berbicara Allah kepada dengan Nabi hamba-hambanya Muhammad. yang Ada lebih banyak unta kebaikannya yang daripada sujud kesalahannya. kepada Nabi Muhammad. Sedangkan Ada yang dinamakan pohon irhas, yang kejadian datang luar kepada biasa Nabi Muhammad pada diri dengan seseorang pada waktu dia masih kecil, mencabut yang akarnya, menunjukkan kemudian tanda-tanda berjalan keistimewaan dengan